untuk jadi penghujan di zaman sekarang gampang. Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, ke saya nih, tanggal berapa mau butuh penghujan? Misalnya tanggal 10 gitu ya? Tanggal 10 nih, tanggal 10 ya? Oh iya bentar ya, saya cek jadwal dulu. Sebenarnya nggak ngecek jadwal. Apa tuh? Buka Google, ramalan cuaca 10. Kalau hujan, wah hujan lagi. Bilang aja, oh saya udah ada jadwal. Terus kalau misalkan nggak ada juga, nggak hujan nih. Berarti ada kesempatan untuk nggak hujan di saat itu. Walaupun ada kemungkinan gagal juga kan. Manusia itu pakai nalarnya sederhana gini loh. Jadi pawang itu adalah subjek atau seseorang atau suatu pihak yang berkuasa mengendalikan sesuatu hal. Kan gitu kan? Jadi pembalap itu adalah pawang bagi motornya. Kalau Anda angon bebek, Anda adalah pawang bebek. Nah, sekarang yang dipawangi itu adalah hujan. Perkiraan cuaca. Nah, ya udah. Oke, deal tanggal 10. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Alasan pertama adalah di sana dan di sana tuh ada acara juga dan digeser dua hujan di sana nanti. Terus alasan kedua biasanya adalah dia nyiapin sajen, Bang. Di dalam agama itu ada sholat minta hujan, ada sholat menghentikan hujan. Itu kan berarti kan ada yang berurusan soal hujan ini. Itu bisa Tuhan langsung, bisa wakil-wakil Tuhan untuk urusan yang menyangkut hujan, atau juga inisiatif dari makhluk-makhluk Allah, entah jin entah manusia. Sesajen untuk ditaruh di pohon. Terus ketika hujan ya dia tetap dengan acting-actingnya ya kan seolah-olah bisa geser. Setelah 1 jam 2 jam nggak berhenti juga, baru alasannya dikeluarin. Ketika saya mantu itu sejak menjelang sore itu awan sudah menggelapkan kota Jogja, dan ketika maghrib itu sudah menetes-tetes gerimis itu di tempat sabrang resepsi nikah itu. Kemudian saya adzan, kemudian air itu bergerak menyingkir dari wilayah itu. Kemudian hujan deras di semua tempat kecuali di Monjali. Di Monjali tidak turun hujan, bahkan tidak turun gerimis. Nanti dia nyuruh krunya untuk ngerusak sajennya. Pas bentar saya cek dulu ya. Pas ngelihat sajennya rusak, wah ini berarti ada yang ngerusak sajen saya, makanya ini hujan gitu. Iya. Sehingga ketika saya juga disimpulkan orang termasuk pegawai Monjali bahwa saya bisa memawangi hujan, ya enggak, saya enggak bisa memawangi hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Entah bagaimana ceritanya saya juga enggak tahu. Pokoknya faktanya tidak hujan. Salam pembaharuan, saudara. Kali ini kita kembali mengulas perihal pesulap merah alias Marcel Radival yang belakangan ramai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Usai berpolemik dengan beberapa pihak terkait dunia perdukunan. Sebelumnya saya ingin menegaskan agar Anda semua tidak gagal paham dalam konteks ini, bahwa perihal aksi berani Marcel membuka penipuan di dunia perdukunan itu adalah hal yang patut kita apresiasi, karena kita tahu di negeri ini persoalan klinik dan mistis sudah menjadi budaya yang tak hanya mengungkungi kaum awam, bahkan hingga kaum intelek pun tak lepas dari jeratan urusan ini. Namun saudara, ada sisi lain dari seorang Marcel ini yang juga layak untuk kita kritisi, terutama statement-statementnya yang bukan semata memberangus klinik dan penipuan dunia perdukunan, namun kini mulai melebar kemana-mana. Mungkin saja karena pamor yang mendadak melangit dan jadi primadona medsos, sang pesulap merah sepertinya terlena dan lepas kendali hingga menjadi liar dan menyerang pihak-pihak lain yang di luar kapasitasnya, yang adalah tidak lebih dari seorang penghibur semata. Teranyar, Marcel Radival berpolemik dengan Rara Istiati Wulandari perihal unggahan di media sosial yang dianggap melecehkan, menghina dan memfitnah profesi pawang hujan. Pesulap merah pun disomasi oleh Rara. Somasi ini berawal dari postingan pesulap merah pada 20 Maret 2022 lalu yang dianggap menyinggung profesi Rara sebagai pawang hujan dengan menyamakannya sebagai stand up comedy.
Stand up komedinya cukup bagus, tapi kurang lucu dan terkesan terlalu menghayal. Tingkatkan lagi kemampuan stand up komedinya ya Bu, tulis pesulap merah. Kalau pawang hujan efektif, buat apa ada pemadam kebakaran? Setiap ada kebakaran, suruh aja dia turunin hujan, pungkas Marcel dalam postingan di Instagram pribadinya. Saudara, inilah yang akan kita bahas. Pawang hujan, stand up komedi alias lucu-lucuan. Bukankah ini memang benar-benar sebuah penghinaan dan pelecehan? Bukan ini saja, Marcel pun bahkan menganggap, sesuai dengan mindset dan pola pikirnya, bahwa pawang hujan itu sama saja dengan profesi dukun lainnya yang selama ini getol ia serang. Ia bahkan menganggap pawang hujan sebagai drama tipu-tipu demi mendapat uang semata. Marcel bahkan menyebut, untuk menjadi pawang hujan di era sekarang sangatlah mudah, sebab pawang hujan juga melihat ramalan cuaca di Google. Untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang. Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, ke saya nih, tanggal berapa mau butuh pawang hujan? Misalnya tanggal 10 gitu ya? Tanggal 10 nih, tanggal 10 ya? Oh iya bentar ya, saya cek jadwal dulu. Kemudian alih-alih mengecek jadwal, sebenarnya mereka juga melihat ramalan cuaca. Sebenarnya nggak ngecek jadwal. Buka Google, ramalan cuaca 10. Kalau hujan, wah hujan lagi. Bilang aja, oh saya udah ada jadwal. Terus kalau misalkan nggak ada juga, nggak hujan nih. Nggak hujan nih. Berarti ada kesempatan untuk nggak hujan di saat itu. Walaupun ada kemungkinan gagal juga kan. Jika menginginkan menjadi pawang hujan, namun tiba-tiba terjadi hujan, maka si pawang hujan tinggal mencari alasan yang tepat. Begitu kata Marcel. Perkiraan cuaca, nah ya udah, oke deal tanggal 10. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Alasan pertama adalah di sana dan di sana tuh ada acara juga dan digeser dua hujan di sana tadi. Terus alasan kedua biasanya adalah dia nyiapin sesajen Bang, sesajen untuk ditaruh di pohon. Terus ketika hujan ya dia tetap dengan acting-actingnya ya kan seolah-olah bisa geser. Setelah 1 jam 2 jam gak berhenti juga, baru alasannya dikeluarin. Nanti dia nyuruh krunya untuk ngerusak sajennya. Pas bentar saya cek dulu ya. Pas ngelihat sajennya rusak, wah ini ada yang ngerusak sajen saya, makanya ini hujan. Tuduhan yang super sadis bukan? Nah, sekarang kita komparasikan narasi Marcel ini dengan seorang cendekiawan muslim yang juga budayawan, MH Ainun Najib atau Cak Nun. Belum lama ini Cak Nun memberikan pendapatnya terkait pawang hujan. Dikutip dari kanal YouTube caknun.com dengan judul Pawang Hujan atau Mbah Nun dan Tim pada Minggu 27 Maret 2022, menurut Cak Nun, manusia itu pakai nalar yang sederhana. Manusia itu pakai nalarnya sederhana gitu. Jadi pawang itu adalah subjek atau seseorang atau satu pihak yang berkuasa mengendalikan sesuatu hal. Kan gitu kan? Jadi pembalap itu adalah pawang bagi motornya. Kalau Anda angon bebek, Anda adalah pawang bebek. Nah sekarang yang dipawangi itu adalah hujan. Cak Nun mengatakan bahwa hujan itu adalah peristiwa fisikanya jelas. Akan tetapi dalam agama itu ada sholat meminta hujan, sholat menghentikan hujan. Di dalam agama itu ada sholat minta hujan, ada sholat menghentikan hujan. Itu kan berarti kan ada yang berurusan soal hujan ini. Itu bisa Tuhan langsung, bisa wakil-wakil Tuhan untuk urusan yang menyangkut hujan, atau juga inisiatif dari makhluk-makhluk Allah, entah jin entah manusia. Menurut Cak Nun, misal ada orang yang mempawangi hujan dan kenapa menggunakan cabai merah, menggunakan sapu lidi, itu pesannya yang dulu punya kekuasaan terhadap hujan. Jadi siapa saja yang menancapkan sodo dan beberapa properti lainnya, itu berarti ngomong matur kepada yang berkuasa atas hujan, tolong anak cucu saya yang sedang balapan ini jangan diganggu oleh hujan. Nah, terus nanti kalau dia berkenan atas permintaan ini, maka terus hujan tidak turun. Itu berarti ada subjek yang mempawangi hujan, bukan pawangnya. Pawangnya cuma meminta. Menurut Cak Nun, kalau ada pawang hujan itu berarti dia berkomunikasi, melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa bikin hujan turun atau tidak turun.
Menurut Cak Nun, Allah mengatur birokrasi sistem otoritas hujan atau tidak hujan itu. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Cak Nun lantas mengisahkan pengalamannya ketika pentas di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII saat tahun baru, pas berbarengan dengan penampilan Soneta Group Rhoma Irama. Panggung Soneta yang pakai payon atau penutup malah terkena hujan, sedang panggung Cak Nun bersama Kiai Kanjeng persis di seberang panggung Soneta yang tanpa atap atau payon malah tidak terkena hujan. Saya pernah pentas dengan Kiai Kanjeng di Taman Mini. Itu musim hujan pas tahun baru. Nah, kami pentas sama Soneta Pak Haji Rhoma Irama. Pak Haji Rhoma Irama dengan sonetanya dibikinkan panggung dengan payonnya. Terus di depan panggung ini ada panggung tambahan di depan tapi tanpa payon. Nah, yang terjadi adalah hujannya itu miring. Jadi yang Pak Haji Rhoma Irama dan Soneta itu basah kuyup, kita Kiai Kanjeng enggak kena air. Sehingga kemudian pawangnya Taman Mini itu malamnya datang ke saya dan kagum kepada saya dan minta maaf, tidak bilang sama saya soal kepawangannya segala macam. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya itu datang dengan Kiai Kanjeng dengan hati tulus, semangat melayani umat, melayani masyarakat pada tahun baru. Dan saya yang old and new-nya kan upacaranya saya, dan itu di depan panggung. Sementara yang di dalam panggung ini kena hujan. Meski begitu, Cak Nun menampik jika dirinya dianggap sebagai seorang pawang hujan. Saya tidak tahu apa-apa mengenai pawang hujan. Saya cuma hadir sebagai orang yang polos-polos saja. Jadi jangan pernah mengatakan saya ini mengerti bagaimana menunda atau memindah potensi hujan itu ya. Cak Nun juga mengisahkan pengalamannya ketika momen perhelatan resepsi pernikahan anaknya, di mana awan mendung sudah bergelayut di langit lokasi rumahnya menjelang acara. Namun Cak Nun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan tidak turun dengan cara mengumandangkan azan. Faktanya, hujan benar-benar tidak turun, padahal hujan deras di sekitar, kecuali di lokasi rumahnya. Ketika saya mantu resepsi di Monjali ya, itu sejak menjelang sore itu awan sudah menggelapkan kota Jogja. Dan ketika maghrib itu sudah menetes-tetes gerimis itu di tempat sabrang resepsi nikah itu. Kemudian saya adzan toh dengan harapan Allah sayang sama anak saya supaya resepsinya aman gitu. Saya adzan, kemudian air itu bergerak menyingkir dari wilayah itu. Kemudian hujan deras di semua tempat kecuali di Monjali. Di Monjali tidak turun hujan, bahkan tidak turun gerimis. Sehingga ketika saya juga disimpulkan orang termasuk pegawai-pegawai Monjali bahwa saya bisa memawangi hujan, ya enggak, saya enggak bisa memawangi hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Entah bagaimana ceritanya saya juga enggak tahu. Pokoknya faktanya tidak hujan. Cak Nun menjelaskan, jika ada orang yang berani mempawangi hujan, mungkin mereka adalah staf malaikat atau entah apa. Nah, kalau ada orang berani mempawangi hujan, berarti dia adalah stafnya, entah malaikat, entah siapa kan gitu. Nah, saya kan bukan sama sekali. Saya itu hanya orang yang lemah, orang yang mengemis kepada Allah kan gitu kan. Kemudian terjadi apa tidak kan monggo terserah Allah, karena Allah itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Mau hujan, mau tidak hujan, mau gunung meletus, mau tidak. Namun Cak Nun kembali menegaskan bahwa beliau enggan dianggap sebagai pawang hujan. Jadi saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya mengerti apa-apa mengenai kepawangan hujan. Tapi peristiwanya pasti seperti itu. Pasti ada yang berkuasa atas hujan. Apa kekuasaannya itu langsung apa tidak langsung? Apakah dia bawahannya dari yang penguasa beneran apa tidak? Kita tidak tahu. Kita bisanya memohon. Nah, terakhir buat pesulap merah, Bung Marcel Radival menyikapi Cak Nun yang dengan azan menjadikan hujan menjadi berhenti. Beranekah Anda mengatakan jika itu cuma stand up komedi belaka? Beranekah Anda bilang jika aksi Cak Nun itu cuma tipu-tipu atau lihat ramalan cuaca di Google terlebih dahulu?